kembali lagi di Macapot. Kenapa gue gini ya? Yuk mari dengarkan kita. Gue kalau ketemu lo nggak bisa berhenti ketawa loh. Iya ya, berarti aku menghibur ya. Alhamdulillah. Gitu. Gimana kamu bahagia dari samping aku? Bahagia banget. Jadi tertular ya kebahagiaan itu ya. Oke, baik. Di belakang lo tuh kayak ada sinar-sinar gemerlap gitu. Oh gitu ya, yang membuat lo juga jadi, tapi nggak Kayak kesilauan lagunya kan? Fireworks itu lah yang Better your fire. nah, itu Caca banget. Oh, aduh. Gue berasa petasan jadinya ya. Provokator. Jangan dong, itu iya, kan jadi boleh. lebih ke negatif ya gitu. Lo gelarnya apa, Prof? Prof, Bukan profesor, provokator. anjir. Kesel. Baiklah kalau begitu ya. Kembali lagi di Macapot bersama Caca Raisa dan Samantha Elsener. dan tentunya sampai belepotan ngomongnya ya. Dan tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti episode kemarin di mana Iya. kita akan ngobrol-ngobrol santai, asik, berisik tapi berfaedah tentunya. Alhamdulillah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau misalnya kalian nonton ini tuh kalian akan terpelongo. Karena kemarin juga gue melihat video kita itu tuh kayak hah, tapi kayak wow gitu. Kayak, hah, Insya Allah seru ya. Insya Allah seru ya. ya. Berisik-berisik berfaedah gitu. Sam, Ya. apa kabar? Cel gitu. Kabarnya bego. Bego kenapa sih? Coba cerita, bego kenapa? Bego ya kalau orang terjebak dalam hubungan yang nggak tahu. Nah, itu Nggak tahu nih hubungannya mau dibawa kemana tuh, kayak bego gitu kan. Ini baru opening ya Allah. Aku tuh takut loh. Setiap kali baru opening tuh kayak udah membuat jantung berdegup kencang nih ya gitu. Sekencang apa? Kencang itu. Kedengeran nggak ya di sini ya? Dipegang nggak? Jangan. Di sini aja. Di denyut kelihatan. tadi. Iya. Masih hidup kok Sam. Oh, masih sih. Ya. Iya kan? Masih normal ya. Oke. Apa sih yang membuat bego di situationship? Maksudnya tuh kayak gimana? Coba. Gue belum bilang loh. Belum ya? Belum loh. Oh, belum ya? Ya berarti gue sudah Situationship atau relationship belum bilang loh. gue sudah mengartikan ke sana berarti. Cepet sekali Anda. Iya, kan kita kan tektokan ngobrol ya, paham apa yang Telepati. Anda, iya telepati. Ya. Sudah tertransfer gitu Sudah ya. tertransfer. Kenapa sih emangnya? Kok bisa merasa bego? Kenapa? Tapi lo familiar dengan istilah situationship? Dibilang familiar, kayak menyadari itu pernah terucap di sebuah percakapan, tapi nggak begitu terlalu notice banget sih. Cuman gua ngeh gitu, cuman kayak notice untuk yang mendalami itu tuh enggak. Cuman kayak secara konsep besar kayak semacam HTS atau kayak hubungan ini tuh mau dibawa kemana kok nggak jelas gitu. Tarik ulur kayak layangan aja Iya ya. bener. Taunya Tapi layangan sebenarnya putus tarik nanti. ulur itu, Mas Aris, I love you. Ganteng banget, tolong. Kapadokia. Mau aku diajak. Mau siapa yang mau ngajakin kita? Mas Aris berikutnya. Jangan Aku udah punya sih, ada Mas Dery ya. Kalau ibu mungkin Mas Aris gitu. Mas Aris turunan London gitu ya. Ya Allah, Cah. Bener-bener loh. Amin. Ya kan? Amin. Nggak mesti namanya Gua itu. aminin. Nggak mesti namanya itu Anderson gitu kan, nggak mesti kan. Atau Richard. Iya nggak mesti kan, Nggak namanya nggak mesti mesti. ke bule-bulean kan. Nggak mesti Siapa Richie, tahu Mas Willy, Aris nggak tapi mesti, dia nggak emang mesti. turunan Londo gitu. Londo Atau London, serah lo deh yang Oh, mana. iya. Ya kan? Ada expert dikit, ada kok expert sih gue? Ada Apa, Cah? expat. Ya Allah, kenapa Expat. expert? Expert ibu, ketemunya expat. Wow. Jadi nanti di Yang undangan ngomong apa sih, ya ya? expert dan expat gitu ya Yang ngomong bersatu. apa sih? Nggak ngerti ya emang gitu kan. Ya udah lah ya. Oke, jadi sebenarnya Habis gue nggak bisa ngomong. masih Ngomong nggak opening. bisa. Oke yuk, mari kita fokus yuk. Oke, Oke. jadi situationship yang gue notice itu adalah iya kan kayak hubungan yang tarik ulur, tapi sebenarnya bukan tarik ulur itu perlu, apalagi kalau misalnya hubungan itu tuh belum diperjelas arahnya kemana. Jadi kalau misalkan kata Oxford ya, Waduh, berat ya say. Memang luar biasa kalau Oxford ngobrol sama Dictionary. expert itu semua tuh by data ya, nggak bisa By data. asbun. Jadi tahun lalu berarti 2023 ya, itu ada kata baru yang paling populer, salah satu itu situationship ini. Oke. Jadi kayak di budaya barat ya, kayak yang menggunakan bahasa Inggris di Amerika, di Inggris, di Australia gitu, tuh kayak
menjamur banget nih di golongan Gen Z. Kenapa sih kok ada situationship gitu tuh apa gitu? Kalau kita di sini kayaknya udah dari zaman 200 kan? Wow, aku masih cimit itu. Aku masih nggak ngerti Masa apa sih itu. cimit? Iya, aku masih cimit. Sampai Iya, sekarang masih aku masih SMA ya. cimit. Enggak, 200 aku kayak SMP deh. Masa sih? SMP. Teman tapi mesra itu? Iya. SMP. Lah kita kan seumuran. Kayaknya SMA deh. Gue diajak temen gue tuh soalnya bikin 17 birthday party gitu, ada si Mbak Mulan. Ya udahlah. Mbak Ya, Mulan pokoknya diundang masa coba itulah di ya. zaman itu. Iya. Extravaganza. Oh iya. Tara Sudiro. Ini kita supel ya. Supel. Menyapa mereka. Menyapa. Oke, jadi gimana? Kenapa? Jadi ya kalau di Indonesia mungkin udah lebih familiar dengan HTS, Iya, TTM. udah common lah ya bahasanya. Udah common. Cuma dengan bahasa baru si situationship ini kalau gue melihatnya harfiahnya tuh lebih kepada lo lagi proses PDKT atau lo proses HTS. Jadi kayak ini PDKT udah terlalu lama. Oke. Iya kan? Jadi nggak kelar-kelar nih. nggak kelar-kelar, bikin Apa nih bingung. artinya? Iya. Bikin oke. bingung banget gitu loh. Yang gue merefleksikan gitu dengan topik kita hari ini tentang si situationship, gue pernah ternyata. Ya gue pernah juga sih. Kayaknya pernah semua nggak sih ada di situasi yang tidak jelas dalam sebuah hubungan. Apakah ini akan berlanjut ke jenjang berikutnya in which in a relationship? Iya, lo tau nggak berapa lama gue? Berapa lama? 1,5 tahun, Bo. Lo emang agak-agak sih. Ya kan mau kenal lo aja perlu 3 bulan dulu baru bisa masuk ke kehidupan lo ya. Apalagi bisa mendapatkan gelar in a relationship with sama partner. Sampai tuh cowok kayaknya udah pacaran sama siapa, putus, balik lagi deket sama gue gitu, Ca. Tapi kok emang gitu? Maksudnya gue mikirnya situationship itu adalah dimana kita masih berfokus dalam suatu hubungan yang walaupun belum jelas, masih tarik ulur, PDKT atau HTS, tapi kita masih berfokus pada satu orang. Lah kalau yang lo bilang konsepnya emang itu situationship. Nah, itu kan kalau dia benar-benar pacaran kayak- lagi terus balik lagi ke lo gitu. Benar-benar kayak nggak jelas banget kan. Jadi waktu gue masih SMA nih ya. Ya, Kakak cimon-cimon kelas. itulah ya, Kakak cinta kelas monyet, cinta biasa, monyet. deketin apa segala macam, ngobrol ini. Tiba-tiba hilangnya seminggu gitu. Kan jadi inkonsisten kan. Terus hilang sebulan gitu. Dengan alasan aku lagi sibuk belajar. Ternyata sibuk Seperti pacaran kerja. Memang ya laki-laki zaman SMA kita dulu tuh. Iya, tapi kan belum tahu tuh apa sih situationship. Cuma kita taunya kok ini orang kok nggak konsisten banget sih deketin gue gitu. Iya. Dia tuh maksudnya apa? Bikin bingung kan? Kayak gue juga suka, gue juga ngarep gitu sama dia. Tapi ini orang kayak, gue udah ngasih kartu hijau loh. Lo harusnya tuh nyamperin gue. Lampu hijau kali maksudnya. Iya. Ya. Terus kartu harus- merah kan? Kartu red flag udah serem. Dia kan udah menunjukkan Iya, semua iya, impresi-impresi baik gue Iya, gitu sama iya. dia. Gue udah kasih sinyal. Lo nggak bisa lihat. Mata lo kemana? Gitu. Atau mata hati lo yang tidak terbuka? Wow. Gitu kali ya. Iya dong. Kita biasanya perempuan tuh kayak yang lebih agak ke arah menuntut gak sih untuk diperjelas situasinya gitu. Tapi ya belajar ya, kan gue tuh kurang berpengalaman ya kalau hubungan dengan laki-laki. Percaya di dia Wak, berpengalaman. Pengalaman teori aja, gue aja hebat. Oh gitu ya. Baik. Oke. Jadi pada ini ngomongin masa lalu ya, Iya, ngomongin iya. belasan tahun yang lalu. Jadi pada saat itu akhirnya si cowok yang deketin gue itu ngerasanya kalau dari sisi dia akhirnya biar ceritanya lebih runut ya. Oke, baik. Biar Setelah- orang nggak bingung gitu Biar ya. orang nggak bingung. Iya, oke. Setelah 1,5 Gue tahun, demen nih. akhirnya gue punya perasaan gini, gila ya, ini cowok udah bikin gue nggak jelas banget hidupnya. Gue galau tiap malam mikirin dia, belum ada tuh WhatsApp dan lain sebagainya kan. 3 secondan nggak sih ya? Dulu. 140 karakter doang. Sumpah gue menunggu masa-masa kayak gue. Halo? Iya. Lagi di mana? Terus main game ular itu kan. Iya. Lo bisa sampai berapa skornya? Gak paham, diulang-ulang terus kan? Diulang-ulang Iya, gitu. Terus yang nulisnya disingkat-singkat semuanya karena Iya. terbatas 160 Iya, kata, iya. 160 huruf doang. Ah. Anyway, gitu. Iya. Saat itu akhirnya gue punya kesimpulan, gue mau move on nih dari cowok gitu. Hmm. Biar gue bisa jatuh cinta dan membuka hati gue lagi sama orang lain kan. Gue nggak mau lah gue Terjebak di Terjebak. situationship ini iya, gitu. gitu yang nggak jelas statusnya apa. Terus ada cowok datang deketin gue juga, gue masih comparing sama nih orang. Iya, gitu. soalnya kayak kita merasa ya kita masih ada di situ gitu, masih terjebak di situationship Terjebak, itu. kayak gitu. belum benar-benar tahu sebenarnya Iya. ini kayak Mau gimana kemana. gitu. Dan gue nggak enak kan kalau nggak ada closure Iya gitu. dong, nanti disangkanya kita perempuan
agak nakal gitu kan, belum kelar satu Iya. udah ke yang lain, dianggap lalat nanti, hinggap-hinggap Padahal kalau kesana sekarang kemari. sih nggak ada sinyal, nggak perlu closure, mungkin itu udah closure ya? Udah closure. Udah closure, udah jelas gitu kan? Ibarat kata kalau saya lagi nge-MC itu udah closing gantung ya. Ibu curhat. Loh enggak, ini kan kadang-kadang kita butuh analogi yang tepat supaya kayak, oh iya sih, kayak emang gue udah harus menyudahi. Iya. Ya Kalau nggak sekarang sih? dia usaha dewasa kayak, lo nggak tertarik sama gue, Oh, udah ya lanjut udah, aja iya. gitu kan. Tapi pada saat itu kan, ya namanya juga ngarep kan. Masih ABG labil juga sih pada masa itu. SMA gitu kan, iya seperti abu-abu. Iya, semuanya masih abu-abu. Ngawang-ngawang, Nah, ekspektasinya. Belum napak gitu Belum, kan. bener. Nah, pada saat itu gue kayak, nggak bisa nih kayaknya udahan deh gitu. Gue waktu itu juga mau naik kelas 3. Terus gue kayak, gue harus mempersiapkan nih kelas 3 gue belajarnya bener dan apa segala macem buat nanti buat kuliah dan apa segala macem gitu kan. Udah deh. Nah, gue nelpon dia tuh. Gitu, gue tahu dia udah putus, udah berapa bulan putus lah sama mantan pacarnya. Gue nelpon dia terus gue bilang, lo tau gak sih sama ini, lo sadar gak sih sama ini yang kita punya tuh apa gitu. Maksudnya kita sedekat ini, emang kita cuman temenan. Oh, akhirnya lo yang minta kejelasan itulah ya. Iya gitu, gue cuma nelpon lo, gue cuma mau bilang sama lo, gue takut lo salah paham dengan semua kebaikan gue sama lo gitu. Dan gue nggak mau kita terjebak dengan friendship situation ya. Oke. Ini bentar, ini lo nelfonnya dari wartel atau Dari rumah, Bu. dari rumah ya? Dari rumah. Masih telepon rumah ya? Telepon Iya. rumah, biar Soalnya- bapak gue yang bayar. Soalnya gue kalau telepon rumah pasti dikunci. Jadi gue kalau nggak 3 secondan ke wartel. Terus gak bisa ngomong lama-lama karena takut mahal bayarannya. Kantong anak SMP SMA belum cukup buat Dan bayar gue wartel. ngomongnya harus sebelan itu Iya. supaya nggak lama. Iya. Karena Harus nelfon to the ke point. handphone. Iya bener. Mahal bayarnya. Oke lanjut. Ntar bapak gue marah-marah kan. Samantha, udah tiap cowok nelpon dibilang Samantha nggak tinggal di sini. Salah. Sumpah. Bapak gue kayak gitu, Ca. Oke. Maaf. Kalau bokap lo mungkin geleng-geleng kali ya. Ketahuan anaknya bandel kan ternyata. Ya Allah, maaf ya Pak. Maaf. Lanjut. Tapi gue bilang gitu, udah gitu, gue gak mau lama-lama gitu. Terus dia kaget gitu. Dia dalam perjalanan Jakarta-Bandung waktu itu. Hah? Lo suka sama gue? Lah, jadi Dia nggak sadar. dia nggak sadar. Dia bilang sinyalnya yang gue kasih tuh Kurang. kayak temen gitu. Lo nggak kayak pacar, nggak kayak orang yang ini. Kesel Kurang kan? emang lo yang kurang berarti. Makanya lo tuh harus pol kalau Main ngasih. aman. Samantha Elsa. Polos, innocent. Sampai sekarang deh kayaknya. Kenapa sampai akhirnya mau masuk ke hidup lo aja 3 bulan dulu ya? Masa tunggunya. Ada gila-gilanya juga 3 bulan dulu. 3 bulan. Oke, Sam, berarti Bukan lo 9 harus- bulan kan? Udah keburu lahiran dong. Pecah telur udah kelamaan, Sam. Iya, bukan 7 bulan. Lo Ya udah berarti siraman. notes-nya adalah lo harus lebih memperlihatkan, harus lebih sedikit ekspresif. Mudah-mudahan dengan terus bermain dengan Caca Raisa lo jadi jauh lebih ekspresif ya. Lebih bisa flirting ya. Iya. Nah, ajarin. Takut gue ngomong flirting. Jangan flirtingnya dong, lebih ekspresif. Ekspresi. Coba ya agak Tapi sopan flirting aja dipilihnya. Gue kalau belum ada kejelasan status gue nggak bisa flirting loh. Oke, anyway. Singkat cerita tuh balik ke cerita. Kenapa harus bikin gue berpikir keras ya? Ini masih awal loh. Oke lanjut. Oke, jadi sama si cowok ini gitu. Terus akhirnya dia bilang, hah serius gitu? Oh ternyata lo punya perasaan yang sama gue. Lo tau nggak? Gue tuh segitu jipernya sama lo, bahasa jiper, Bo. Lo masih ingat ya? Iya dong. Sampai sekarang juga masih dipakai kok jiper. Iya. Jadi rasanya dia bilang, gue tuh suka sama lo dari lama, tapi gue nggak pernah dapet kode kalau lo suka balik sama gue, dan gue jadi takut untuk nembak lo gitu kan. Zaman dulu kayak lo Harus nembak dulu. gitu, SMA, Bo. Iya, Ya iya. kan, lo nggak yang benar-benar kita eksklusif nih, kita gue cuma sama lo sama gue kayak. Kontrak kali eksklusif. Gitu. Nah terus gitu gue bilang sama dia, loh emang lo nggak tahu sama ini? Lah teman-teman lo deketin gue juga nggak ada yang pada berhasil bisa ada di sedekat itu. deket yang Sefrekuensi. chatnya Iya, gue iya, balas iya. terus, teleponnya gue tanggepin Iya, tengah iya. malam apa segala macam gitu kan. Terus kita juga pernah pergi bareng, lo tanya aja tuh sama teman-teman lo yang deketin gue gitu, siapa yang berhasil ngajakin gue pergi bareng, gue bilang gitu. Ya cuma lo doang gitu, itu kan udah tanda sebenarnya gitu. Terus hah iya ya gitu, ya gue nggak tahu ya, itu mungkin strategi dia reverse Iya. psychology yang kayak bego-bego gitu juga kali ya. Pura-pura gitu. nggak ngerti gitu. Ya bisa juga kan. Bisa. Tapi akhirnya jadi jelas hubungannya saat itu dan akhirnya jadi pacaran Oke. gitu. Terus semenjak lo make things clear gitu ya. Yang tadinya gue mau move on, gue mau pergi gitu. Iya, iya. Jadi malah, jadi kita barengan aja yuk Sam gitu. Lah, ini orang. Oh, gue harus
harus jelas ngasih tahu dia nih kayak gini gitu, baru akhirnya bisa jalan gitu kan. Terus ya udah akhirnya jadi lebih jelas gitu saat itu, walaupun ya nggak lama juga sih, pacarannya lebih sebentar daripada situationship-nya. Tuh kan, kadang-kadang tuh yang kayak gitu emang ngebuat kita jadi agak blunder gitu loh menentukan sikap. Dan Nah. ujung-ujungnya pada saat kita sudah menentukan sikap, kok malah jadi mungkin banyak yang berubah, rasa itu menghilang atau Ya bisa jadi lo jadi terjebak dengan rasa takut lo kehilangan orang ini. dan satu hal nggak sih, kalau situationship tuh kayak ngebuat kita jadi kayak ngerasa nggak bisa jadi diri kita sendiri. Ya, Ya kan? setuju. Karena dari awal, dan apalagi posisi gue nggak tahu sih yang terjadi sama lo saat itu tuh seperti apa, cuman kayak dari apa yang lo ceritain, lo yang maju duluan untuk make things clear. Dan itu kalau itu terjadi di gue akan merasa tidak nyaman karena pada masa itu juga kan kita masih yang gue duluan sih yang maju, gue jadi kayak Gue juga nggak nyaman loh, Ca. Oke kan? Kebanyakan cowok-cowok adalah nembak gue dan gue selalu langsung bilang, Exactly. enggak, maaf ya gitu. Kan 2 bulan 3 bulan Iya. PDKT biasanya orang terus nembak gitu. Iya. Sayang, gue tuh seneng loh sama lo gini nih. Lo tau gak sih, gue cerita kayak gini ya, itu anak gue sampai ngeledekin gue loh. Heartthrob katanya. Apa? Heartthrob. Oh, sekarang bahasanya itu. Katanya, mama itu apa sih gitu kan. Iya, jadi mama tuh baik sama semua orang, sama semua cowok gitu kan. Tapi ya gitu. Kayak sebenarnya mama nggak punya rasa sama itu orang gitu. Kalau orang lain tuh udah cuekin aja gitu. Terus gue bilang, ya kan emang kita perlu loh bersikap baik sama orang gitu. Iya, Tapi iya. ada boundaries ya, kayak kayak misalnya lo ngirim 10 kali chat, gue balasnya cuma 2 kali. Itu jelas dong sebenarnya. Kayak ada boundariesnya. Gue tuh nggak segitu tertariknya sama lo loh gitu. Ada cowok-cowok yang ngerasa oke, sadar diri dan akhirnya mundur teratur. Ada yang enggak gitu. Oke. Nah kalau di pengalaman gue, kalau masalah situationship, akhirnya orang jadi ngerasa gue tuh nyaman loh sebenarnya sama orang ini. Gue kelihatan chill and easy. Oke. Gue kelihatan friendly gitu. Dia cuman cukup tahu gue di sisi yang ini, dia nggak perlu tahu gue di sisi yang lebih dalam lagi. Karena gue takut gue mengecewakan dia, gue takut dia nanti jadi ilfeel dan dia akhirnya pergi dalam hidup gue gitu. Karena kalau lo udah ada di dalam suatu relationship yang benar, itu kan lo benar-benar kayak harus ngebuka topeng lo satu demi satu gitu kan. Harus ya be yourself gitu. Iya gitu, dan lo ada ekspektasi, ada apa, jadi kayak emang dibiarin aja hubungannya tuh ngambang gitu ya. Mau itu dalam proses PDKT ataupun itu dalam proses yang ya udah sama-sama clear di awal, kita deket ya, tapi kita nggak usah kasih ini hubungannya tuh apa gitu, kayak sama-sama butuh aja, jadi kayak TTM kayak gitu. Friends with benefits. Iya, bisa gitu kayak ya. gitu. Cuma kan kalau itu lebih jelas ya, kalau friends with benefit tuh lebih jelas kan. Kayak benefitnya apa aja diomongin gitu. Nah, masalahnya kayak mungkin culture di kita itu kalau once hubungan ini mengalir begitu aja, ya udah mengalir. Tapi nggak ada kesepakatan satu sama lain yang akhirnya nanti at the end of the day itu akan ada satu pihak yang merasa dirugikan. Dan biasanya Dan perempuan most of the time. Iya. Gitu kan. Ini bukan masalah ngomongin gender satu dan lainnya ya, bukan ya. Tapi lebih ke kayak most of the time memang kayak gitu kan kenyataannya, kayak lebih mungkin perempuannya yang merasa merasa dirugikan. Dirugikannya bukan hal yang sejauh itu ya, tapi maksudnya lebih ke kayak perempuan kan pakai perasaan. Kalau laki-laki kan mainnya tuh lebih logika kan. Jadi tapi ada banyak juga cowok-cowok pakai perasaan loh. Gue menghadapi Tapi cowok-cowok jarang. yang pakai perasaan tuh. which is good dong. Gue lebih logis kayaknya. Nah, tapi which is good kan. Jadi maksudnya ya karena kalau nggak tahu ya, apalagi zamannya kita dulu mungkin masih kecil. Masih kecil tuh dalam arti kata masih ABG, masih penuh dengan kelabilan, masih belum punya prinsip dalam hidup. Ya. Kayak apa yang harus kita ambil menjadi sebuah keputusan yang penting untuk menentukan langkah kita ke depannya gitu kan. Ibu Caca jadi bijaksana Bu pada Sebenarnya bijaksana loh, cuman ya cengengesan aja casingnya gitu. Jadi kayak karena kita tuh lebih ke baper, kalau perempuan itu kan lebih ke hati, lebih ke perasaan, lebih ke sensitif gitu. Nah jadi kayak kita merasa dirugikan karena kita tuh udah banyak berharap, ekspektasinya tuh jadi besar. Tapi cowok karena terlalu logis, terus tiba-tiba dia ngerasa udah nggak cocok, and then say bye. Terus kita kayak, oh kok bye sih, ntar dulu dong gitu. Ya nggak sih? masalah. Jadi kalau gue simpulkan ya, dan gue melihat fenomena akhir-akhir ini tentang situationship ini. Oh sekarang tuh emang fenomenanya itu lagi membara lagi, merebak. Iya, Oh ya? merebak banget Di di kalangan para pencari cinta ini. Oh ya karena lo punya anak ABG kali, jadi lo notice, enggak?
Enggak, justru yang dewasa juga, maksudnya Oh ya? yang di golongan Gen Z atau enggak lo udah pernah Kita nikah. tuh apa sih, milenial ya Kita jatuhnya? milenial kan, lo udah nikah tapi lo sekarang Ada deh, iya iya divorce. iya 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 iya. Iya. Iya 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 iya, maksudnya gue notice akhirnya, iya 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 iya, maksudnya di kalangan pertemanan kita Pertemanan. pun yang usianya tuh tidak 30, terpaut jauh, ya. ya. Malah latest 20 juga Ya, ada yang pokoknya mengalami Gen Z, itu. Gen Z 20-30, terus millennials Gen Z ya, yang, maksudnya? tapi millennials kan berarti udah mayoritas ya. Oke. Mayoritas berarti udah pernah nikah, terus mungkin cerai mati atau cerai hidup gitu, terus membuka diri lagi Ya, terhadap ya. berbagai kemungkinan hubungan gitu. Itu tuh jadi santer banget belakangan ini gitu. Dan gue melihatnya tuh lebih kayak gini. Mungkin memang, ini gue nggak yakin ya, karena kan belum benar-benar ada penelitiannya gitu Oke. kan. Jadi gue merasa bahwa kondisi-kondisi situationship ini adalah kondisi yang kita terlalu nyaman ada di hubungan itu. Oke. Kita takut mengakhiri hubungan itu, tapi kita juga nggak mau ngasih lebih di hubungan itu. Nggak mau ada effortnya juga. Wait, ini berarti hubungan yang in a positive way atau malah lebih ke arah negatif? Nah, mungkin kalau situasinya saat ini kita sama-sama single dan kayak sama-sama kita dapat teman ngobrol nih, teman jalan. Karena kan kalau misalnya usia udah 25 tahun ke atas tuh susah loh, Ca, untuk cari teman karena mungkin udah pada nikah, udah sibuk dengan karir sendiri gitu kan. Jadi kayak ada hasratnya, gue pengen at least ada teman ngobrol gitu loh. Nah, masalahnya si motifnya tiap orang itu yang terlibat dalam situationship bisa beda-beda banget gitu. Yang pasti yang akan dirugikan yang punya perasaan lebih. Nah itu yang baper kan, mau itu cewek mau itu cowok kan. Yes. Balik lagi, kalau gue mungkin ketemu sama cowok-cowok yang sangat logis banget pemikirannya dan gue yang baper. Ya. Jadi gue yang merasa kayak dirugikan. Maksudnya dan most of the time teman-teman di circle gue itu tuh kebanyakan juga kayak ya emang standarnya cewek yang baper gitu loh. Ya, Kebanyakan ya. kebanyakan. Bukan menstandarisasi sih sebenarnya, lebih ke kayak kebanyakan kayak gitu. Nah, mungkin kalau di lo dan mungkin circle lo juga mungkin lebih ketemu cowok-cowok yang justru malah pakai perasaan. Lo-nya yang terlalu logis gitu kan. Bacaan teori saya, Bu. Betul ya, dan ditambah lagi dengan segala teori data yang dimiliki Ibu Sam sebagai expert gitu ya, dan itu juga membuat logis lo jauh lebih meningkat gitu kan dibandingkan dengan perasaan yang lo punya ke orang tersebut gitu kan. Karena memang kalau misalnya kita buat benar-benar kenal sama orang dan deket banget sama orang, itu at least 3-6 bulan, Ca. Jadi itu teorinya. Pantesan minimal 3 bulan kata kuncinya sudah didapat ya, itu emang ada datanya berarti ya. Iya, karena kan semua orang berpotensi terkena love bombing. Oke, udah paham dong ya istilah love bombing kan? Iya, yang di awal heboh semua diberikan. Dan orang-orang karena misinformasi yang tertera di sosial media beranggapan selalu love bombing itu hanya berkaitan sama narcissistic personality disorder. Padahal, jadi orang kayak takut nih, ya. Takut berarti kalau dia kayak gini berarti dia nanti bakal ghosting gue apa segala macem gitu loh. Jadi udah tertanam tuh skema-skema kayak gitu. Padahal enggak, di hubungan yang sehat pun kemungkinan untuk dapetin love bombing itu besar banget, Ca. Tapi love bombing tuh sebenarnya in a good way atau in a negative way sih sebenarnya? Kan honeymoon phase kan, pasti dong. Kayak lonjakan adrenalin, dopaminnya yang lo bener-bener full of love gitu, yang berarti kamu love bombing dong. Maaf. Tolong ya, tolong diketok magic ya, tolong. Bukan gitu ya, ketok magic ya. Pakai palu biar sadar. Lanjut. Oke, nanti ya sesi Iya. curhat ya. Iya. Jadi semua orang berpotensi Oke. gitu. Makanya kalau misalkan kita mau benar-benar deket dan ada di hubungan yang serius, butuh waktu at least kenal 3-6 bulan. Baru kita benar-benar tahu orang ini topengnya gini, oh kalau dia marah dia kayak gini. Karena itu udah lebih menunjukkan sisi dia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Kalau yang masih di 2 bulan pertama gitu tuh masih wah bagus-bagusnya impresinya banget gitu. Jadi itulah mungkin orang jadi suka terjebak dalam situationship karena belum yakin sebenarnya ini tuh hubungannya mau dibawa kemana sih. Tapi gitu. udah digaspol aja. Tapi udah gitu digaspol dan ada perasaan kayak aduh gue juga nggak pengen kesepian, gue juga butuh temen ngobrol kayak tapi gitu. at the same time gue juga nggak mau sendirian gitu Tapi kan. gue juga nggak terlalu suka-suka banget sama orang ini gitu. Jadinya perilakunya selalu inkonsisten, makanya bisa yang on off tarik ulur terus. Oke.
Terus kalau misalnya udah terjebak di situationship, sebenarnya berarti lebih ke ya positif negatif sih. Maksudnya relatif kan. Ada positifnya iya untuk pihak yang merasa membutuhkan situationship itu untuk tetap dijaga. Tapi negatifnya adalah jadi memberikan harapan ke orang yang punya perasaan lebih. Iya dong. Setuju. Nah, how about kalau ternyata di dalam situationship itu juga terkandung misalnya nilai-nilai yang merugikannya itu lebih besar. Bukan hanya karena kayak ngerasa dia terjebak karena cinta, ternyata punya perasaan lebih dan berharap hubungannya akan berlanjut ke jenjang berikutnya in a relationship. Tapi ternyata ada mungkin kayak abusive, that's kayak, paham gak maksudnya? Psychological abuse. Enggak, kayak memungkinkan gak sih, maksudnya kayak udah PDKT nih, tapi ternyata ada unsur abusive-nya gitu loh, maksudnya kayak mungkin ngomongnya juga gak ngenakin, Ya itu, kasar, iya. terus kayak apaan sih lo gitu, gimana ya, gak respect gitu. Iya. Makanya kenapa butuh waktu lebih dari 3 bulan sebenarnya untuk proses yang benar-benar PDKT, dan jangan diklaim kita tuh ada di relationship itu kalau kita belum benar-benar yakin 100% dia adalah orang yang tepat untuk kita gitu. Nah tapi kan ada orang-orang yang tadi lo bilang kayak dia nggak mau ngerasa sendirian, karena mungkin saking nggak mau ngerasa sendiriannya itu kayak dia udah terjebak di situationship itu, dia jadi kayak ya udah deh. Tapi akan lebih mudah untuk keluar di proses situationship daripada relationship. Nah iya benar sih. Karena tapi berarti dari komitmennya beda. Tapi berarti balik lagi ke kitanya dong, dari si personalnya kitanya juga untuk kayak bisa memutuskan kan kalau oh ini berarti sinyal-sinyalnya udah nggak oke nih, berarti gue nggak boleh terjebak di sini, gue harus make a decision gitu, which is kayak keluar dari situationship itu. Harus. Dan soalnya biasanya kalau misalnya udah ada terkandung pun nilai abusive kayak gitu, itu malah kadang bikin orang makin terjebak lagi gitu loh Sam. Iya bener. Karena dia udah punya harapan. Tapi itu kan berarti orangnya jago banget untuk manipulasi kita. Takut. Iya, dan kadang kita kalau dalam kondisi yang benar-benar terpuruk akan lebih mudah untuk dimanipulasi daripada kita yang kondisinya baik-baik aja. Oke. Let's say kayak gini, lo baru divorce. Terus setelah divorce lo masih sakit hati lah dengan proses berduka divorce-nya apa segala macam gitu kan. Berarti sama si mantan, sama si suami mantan atau gitu. mantan istri gitu. Ya, terus lo ngerasa bahwa you need someone gitu kan. Nah, ketika lo ngerasa kayak gitu, padahal lo tuh belum siap. Jadi lo nggak bisa berpikir secara logis juga. Jadi kayak ya udah ada yang masuk, walaupun dia manipulatif, lo mikirnya orang ini baik, orang ini gini, segala macam kayak gitu loh. Jadi itu juga salah satu faktor yang bikin orang sebenarnya jadi mau berhati-hati untuk siapa nih yang boleh masuk, filtering kan sebenarnya. Itu dengan cara situationship. Gue pengen lihat orang ini aslinya kayak gimana, itu juga bisa. Iya, tapi kalau orangnya sadar. Nah, masalahnya itu. Iya kan? Maksudnya kayak most of the time kalau orang yang baper atau pakai perasaan di situationship itu pasti dia udah nggak pakai logika. Ya dong? Enggak juga. Enggak juga. Oh ya? Enggak. Karena bisa aja itu justru logikanya dia. Kayak gue mau melindungi diri gue. Oh enggak, malah dia kayak terjebak di situationship itu. Jadi dia nggak bisa tahu kalau oh gue nih, kan gini yang tadi lo bilang kan, sebenarnya situationship itu bisa digunakan sebaik-baiknya sebagai filterisasi dong. Apakah lo akan melanjutkan hubungan lo dengan si orang ini atau enggak? Itu kalau orangnya tuh memakai logika dan dia sadar itu tuh bisa untuk proses filterisasi. Nah, gimana kalau misalnya ternyata kita tuh terjebak di situasi di orang yang tidak logis? Itu juga orang bisa. yang baper. Situationship bisa kayak gitu, bisa both side, bisa yang tadi gue secara sadar gue pengen filtering, tapi satu lagi yang gue nggak sadar nih kenapa ya orang ini selalu datang ada di sekeliling gue terus gitu. Tapi gue tuh sebenarnya nggak nyaman sama orang ini gitu. Tapi gue juga nggak bisa ngusir dia gitu karena dia agresif, dia selalu kayak pokoknya gue coba terus sampai mentok. Aduh repot, ada juga. Terus gimana tuh kalau kayak gitu? Maksudnya kayak mungkin ada nih yang sekarang lagi terjebak di situationship yang kayak gitu. It's a toxic relationship, right? Walaupun toxic itu masih toxic situationship, bukan relationship ya, karena belum in a relationship. Oke, terima kasih ya untuk disclaimer-nya. Nah jadi kalau udah kayak gitu gimana? Nomor 1 penting banget untuk bisa komunikasiin. Jadi kalau orang yang deketin kita itu masih bisa diajak komunikasi, pasti dia akan ngerti dan paham dong. Kalau enggak? Jadi komunikasi itu kan ada gradingnya kan. Lo ngomong baik-baik, lo ngomong dengan tegas, lo ini
eskalasinya tuh ada kan, Iya, sampai iya. lo ngomong, udahlah lo ngomong nggak ada filternya sama sekali gitu, Ha. biar orang ini paham, lo nggak usah deketin gue deh, segala macam Oke. gitu. Nah, kalau dikomunikasikan itu tetap nggak bisa, Oke. berarti kita yang harus jadi orang untuk yang paling sadar untuk mutus hubungan itu. Kayak nggak apa-apa kalau lo itu juga ninggalin, nggak harus ada closure tadi. Tapi lo tutup semua akses komunikasi, lo minta tolong sama orang di sekitar lo untuk bisa ngelindungin lo juga. Jadi tolong ya gitu nih orang ini segala macam gitu, pokoknya gue nggak mau ini. Lo harus ngomong ke inner circle lo itu untuk ngebantuin lo juga gitu. Dan kalau misalnya lo kenal sama siapalah temen dari orang yang deketin lo Iya. ini, lo bisa ngomong juga sama orang itu, Minta supaya, tolong bantuan ya. ya tolong ingetin dia supaya jangan ganggu gue lagi, karena gue tuh nggak nyaman, gue tuh sebenarnya gue merasa terganggu dengan apa yang dilakukan sama dia. Nah itu tuh harus dilakukan. Nah kalau udah di level yang lebih berbahaya dan lebih manipulatif lagi, mungkin kita perlu lapor sama pihak berwajib gitu, Untuk minta perlindungan lebih. perlindungan lebih, Ya, karena ya. orang ini memang udah annoying banget gitu. Udah gengges banget Iya. gitu ya. Tapi biasanya sih secara normal ya, kayaknya nggak ada yang sampai harus lapor sama pihak berwajib gitu loh, Ca. Iya. Masih bisa diatasi lah ya Iya. secara personal touch-nya gitu Dan ya. kelihatan banget level kedewasaan emosi seseorang itu kalau dia dibilang ditolak, dia ya mundur teratur aja sih, dia nggak terus-terusan ngejar banget gitu. Tuh Iya. kalau ngejar banget tuh bisa jadi dia obsesi, kayak lagunya Mariah Carey ya. Iya. Why you so obsessed with me? Oke. Gitu. Oke. Atau emang dia kayak masih punya banyak rasa penasaran karena udah terlalu tergila-gila gitu kan. Biasa, cinta itu buta kan. Udah kita aja yang paham ya. Oke, tapi berarti Oke, berarti berarti balik lagi itu semua ke diri kita sendiri. Kita yang bisa menentukan apa yang terbaik di situationship itu. Maksudnya langkah apa yang harus kita ambil yang merupakan langkah terbaik. Iya, kalau orangnya bisa diajak komunikasi dan dia setuju ada di situationship, berarti itu dengan konsen kan. Kayak sama-sama sepakat nih ada di situ. Ya udah gitu. Berarti kan segala sesuatunya bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Misalnya kayak gini. Contoh ya, ada kondisi kalau dari cerita-cerita yang beredar di sekitar gue, iya gue nggak bisa menjalin relasi sama lo karena gue akan pindah kota, pindah negara. Jadi gue nggak mau memberikan komitmen yang lebih karena nanti takut proses perpisahannya apa segala macam Menyakitkan gitu kan. Jadi untuk nahan si emosinya berkembang lebih luas lagi, ya udah deh di situationship aja yang make a deal ya gitu ya. Oke, berarti yang nggak sama-sama punya respect. komitmen segitu besarnya dibandingkan Iya. relationship. Oke. Tapi kalau yang proses tadi PDKT, ini nggak jelas nih hubungannya apa segala macam, terus orangnya juga nggak bisa diajak komunikasi kayak gitu-gitu ya, kita harus sadar dan kayaknya nih harus diputusin deh gitu. Oke, ya udah berarti kan balik lagi ke kesadaran diri kita sendiri. Berarti kita itu harus tetap mindful dalam menjalani hubungan apapun termasuk si situationship itu gitu kan. Dong. Ya kan? Yang jadi masalah adalah kalau misalnya kayak faktor maturity-nya belum ada, belum settle banget, terus udah gitu kitanya juga terlalu terbawa suasana, terlalu terbawa perasaan, itu yang akan menjebak kita sebenarnya. Jadi menurut gue, itu bukan kayak the matter of si situationship-nya. Tapi kitanya yang terjebak sama diri kita sendiri dalam menentukan langkahnya nggak sih? Iya. Ya kan? Oke. Semangat guys yang ada di situationship, ayo ya coba berpikir secara logis, coba dipikirkan apakah hubungan situationship kalian ini tuh lebih banyak mengarah ke menguntungkan, ya kan? Dan deal-dealnya tuh benar-benar win-win solution. Ya, bisa atau dikomunikasikan. bisa dikomunikasikan atau malah menjadi sebuah masalah baru buat hidup. Masalah, ancaman, rugian. Nah, kerugian itu yang akan datang bertubi-tubi karena kalau udah pakai hati itu kan kemana-mana. Aspeknya tuh Susah jadi move luas. on ya. Betul ya kan, udah pernah ngerasain kan? Udah lama kok. Baiklah kalau begitu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di Macapot Sedukan. Kali ini pokoknya kita nggak usah lama-lama ngobrolnya, tapi kita udah mendapatkan titik penting dari obrolan kita di setiap episodenya, dan semoga di episode-episode berikutnya kalian semua juga semakin tertantang untuk untuk bisa mantengin kita di setiap episodenya ya. Iya. Ditunggu juga nih, di sini ada sponsor. Oke, baiklah kamu. Terang-terangan. Harus gitu kan, tadi juga lo make things clear kan sama si iya. situationship itu.
jadi orangnya sekarang udah nggak ada, jadi gue berani ngomong. Oke, jadi kalau sekarang kita make things clear sama sponsorship, ayolah come to us. Oke, Raisa. Sama Nelsoner. Bye.